Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Afrida dengan NIM A1C422111 dari kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas fisiologi hewan tentang respirasi pada hewan. Jadi berdasarkan proses respirasinya hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, pada penjelasan pertama kita akan menjelaskan tentang respirasi pada hewan invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata yang pertama itu ada protozoa. Nah, respirasi pada protozoa ini dilakukan secara difusi melalui sel tubuhnya. Jadi, protozoa adalah organisme bersel tunggal yang bernafas dengan menggunakan sistem difusi. Jadi, pada peranan protozoa terjadi melalui membran sel yang ada pada seluruh permukaan tubuhnya. Karena protozoa tidak memiliki organ jaringan atau sel khusus untuk bernapas, maka oksigen masuk ke dalam sel melalui membran sel dan juga karbon dioksida dikeluarkan melalui membran sel yang sama. Jadi, peranan pada protozoa terjadi melalui mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, baik itu oksigen dan juga karbon dioksida antara sel dan juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada porifera. Nah, porifera ini disebut juga dengan spons. Tidak memiliki sistem pernafasan seperti hewan lainnya. Jadi pada porifera oksigen itu masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Jadi pertama-tama air akan masuk ke dalam tubuh porifera melalui pori-pori. Melalui pori-pori di mana air yang sudah masuk ini akan dialirkan ke dalam spongosol. Nah, setelah dialirkan, oksigen itu akan diserap dari air yang kemudian karbon dioksida dan juga limbah-limbahnya akan keluar kembali ke air. Kemudian yang terakhir ada coelenterata. Pada coelenterata, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Ini merupakan penampakan penampang melintang dari sistem pernapasan coelentera. Nah, jadi melalui difusi oksigen pada coelentera ini melalui alat bantu berupa sifonoglifa. Kemudian ada gastropoda atau bekicot. Kemudian pada gastropoda atau bekicot. Jadi gastropoda ini merupakan kelas moluska yang meliputi siput. Nah, sistem pernafasan pada gastropoda ini bergantung pada spesies dan juga habitatnya. Nah, yang kita lihat pada gambar ini itu adalah gastropoda yang hidup di darat, di mana gastropoda ini menggunakan paru-paru untuk bernapas, sehingga pertukaran gasnya terjadi melalui lubang pernapasan yang terletak di sebelah kanan tubuh. Jadi, lubang pernapasannya terletak pada bagian kanan tubuhnya. Kemudian yang selanjutnya pada cacing. Nah, pada cacing ini sistem pernafasannya ini pada cacing pertukaran gas terjadi pada permukaan tubuh integumennya. Kemudian pada insekta atau serangga pertukaran gas dan jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea.
Jadi, sistem pembuluh trakea pada serangga ini terdiri dari spirakel. Jadi CO2 dan O2 akan masuk melalui spirakel, kemudian akan masuk ke trakea. Dari trakea ini akan disalurkan ke trakeola hingga pada jaringan-jaringan yang ada pada tubuh serangga. Kemudian, lanjut pada sistem respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama itu ada pada Pisces atau ikan. Proses respirasi pada ikan ini terjadi melalui insang yang merupakan organ pernafasan utama pada ikan. Nah, insangnya berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan juga lembab. Nah, ini merupakan filamen-filamen dari insang ikan. Kemudian lembaran ini mengandung banyak filamen di mana terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak selubung dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah filamen-filamennya, kemudian ini adalah pembuluh darahnya. Ini adalah lengkung insang, jadi pada filamen-filamen ini banyak terdapat pembuluh darah, yaitu tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jadi oksigen yang mengandung jadi pembuluh darah yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan dan melewati insang. Dari mulut ikan akan melewati insang, di mana oksigen dan diambil dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi, eee masuk melalui mulut, kemudian melewati insang, kemudian, oksigen diambil, lalu karbon dioksidanya dikeluarkan. Proses ini terjadi melalui mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi, oksigen dan juga karbon dioksida antara darah dan juga udara. Selain insang, ikan juga memiliki alat bantu bernafas yang disebut kloaka, yang membantu ikan bernapas di dalam air dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian, yang kedua ada sistem respirasi pada amfibi, yaitu kata. Nah, pada kata, proses respirasi dilakukan menggunakan paru-paru. Mekanisme dari proses respirasi pada kata ini, yang pertama, dari, pengambilan udara, melalui, lubang hidung. Dari lubang hidung ini pengambilan udara, dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Kemudian setelah itu, eee pada fase yang kedua, otot stremococcygeusnya berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut dari lubang hidung, kemudian udara masuk ke rongga mulut, kemudian udara yang masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Setelah itu terjadi kontraksi otot sternocleidomastoideus dan juga otot perut sehingga rongga perut mengecil. Kemudian udara keluar melalui koane. Kemudian lalu yang ketiga, sistem respirasi pada reptil atau kura-kura. Jadi kura-kura itu bernapas dengan paru-paru di mana udara masuk melalui mulut dan dibantu dengan anus atau kloaka. Pada reptil, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru atau kloaka. Selain itu, kura-kura juga memiliki respirasi kloaka di mana kura-kura memanaskan udara melalui lubang kloaka ke dalam dua organ mirip kantong yang disebut bursae. Bursae berfungsi sebagai paru-paru akuatik respirasi. Kemudian, ada respirasi pada aves atau burung. Nah, pada sistem respirasi pada burung, udara masuk ke dalam sistem pernafasan melalui mulut atau lubang hidung dan juga melewati faring dan masuk ke dalam trakea. Jadi, udara akan masuk melalui lubang hidung hingga, masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini terbagi menjadi bronkus primer yang melewati paru-paru dan seterusnya ke kantung udara perut yang berpasangan. Nah, paru-paru burung itu tidak mengembang dan mengempis, melainkan mempertahankan volume yang konstan. Jadi, paru-paru burung ini tidak akan mengalami pengembangan atau pengempisan, melainkan akan, tetap konstan. Kemudian, eee
Setelah itu, udara akan disalurkan ke kantung udara depan dan juga kantung udara belakang. Kemudian selanjutnya, sistem respirasi pada mamalia, yaitu manusia. Nah, pada manusia, yang pertama udara masuk ke sistem pernafasan melalui mulut atau lubang hidung. Mulut atau lubang hidung dan melewati faring lalu masuk ke trakea. Nah, bronkiolus, berakhir di alveolus merupakan pintu udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas. Jadi dari trakea ini akan, disalurkan ke bronkus, di mana pada bronkus ini akan terjadi pertukaran gas. Kemudian, oksigen akan berdifusi dari udara di alveoli ke dalam aliran darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari aliran darah ke alveoli. Kemudian sistem pernafasan dibantu oleh diafragma, yaitu otot yang berkontraksi dan berelaksasi untuk mengubah volume rongga dada dan memperlancar pernapasan. Jadi itulah tadi, sistem respirasi pada hewan, baik pada hewan vertebrata dan juga invertebrata. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.